wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Romla. Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi dari Universitas Besoa. Ini adalah tugas ke-8 pembuatan video saya dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Di video kali ini kita akan membahas tentang pemahaman konsep aksiologi dalam filsafat ilmu. Jadi teman-teman sekalian, aksiologi itu berasal dari perkataan aksio yang artinya nilai, sedangkan logos artinya teori. Jadi aksiologi diartikan sebagai teori tentang nilai. Sedangkan aksiologi dalam buku Jujun S. Surya Sumantri, Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer bahwa diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Nah, menurut Bramel itu aksiologi dibedakan menjadi 3. Jadi ada moral conduct, aesthetic expression, social political life. Moral conduct yaitu tindakan moral yang melahirkan disiplin khusus yaitu etika. Sedangkan aesthetic expression yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan keindahan. Kalau social politik life yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosial politik. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa aksiologi disamakan dengan value and valuation. Value and valuation ini dibedakan menjadi 3, yaitu nilai digunakan sebagai kata benda abstrak, nilai digunakan sebagai kata benda konkret, dan nilai juga digunakan sebagai kata kerja, memiliki, memberi nilai, dan nilai. Nilai dalam artian sempit, ini diartikan sebagai baik, menarik, bagus. Sedangkan nilai dalam artian yang luas itu diartikan sebagai kewajiban, kebenaran, dan kesucian. Jadi, nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Jadi, makna etika itu dibagi dalam 2 bentuk arti. Jadi, yang pertama itu merupakan suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia. Contohnya seperti saya pernah belajar etika. Kemudian kedua, etika itu merupakan predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal perbuatan atau manusia-manusia yang lain. Contoh ungkapannya itu seperti ini. Ia bersifat etis, atau ia orangnya jujur, atau pembunuhan merupakan suatu yang tidak susila. Etika itu menilai perbuatan manusia, atau lebih tepatnya dikatakan bahwa objek formal etika adalah norma-norma kesusilaan manusia, dan dapat dikatakan pula bahwa etika mempelajari tingkah laku manusia dari segi baik dan tidak baik dalam suatu kondisi yang normatif, yaitu suatu kondisi yang melibatkan norma-norma. Nah, sedangkan estetika itu adalah berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena sekelilingnya. Jadi nilai subjektif atau objektif itu tergantung dari hasil pandangan yang muncul dari filsafat. Jadi nilai akan subjektif apabila objek subjektif itu sangat berperan dalam segala hal. Jadi kesadaran manusia menjadi tolak ukur segalanya atau ekstensinya. Jadi maknanya dan validasinya tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian tanpa mempertimbangkan apakah ini bersifat psikis atau fisis. Nah, dengan demikian, nilai subjektif ini akan selalu memperhatikan berbagai pandangan yang dimiliki akal budi manusia, seperti perasaan intelektualitas, atau lebih mengarah ke perasaan suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Contohnya seperti kita melihat matahari terbenam di sore hari, akibatnya yang muncul itu akan menimbulkan perasaan senang. Karena kenapa? Karena kita melihat betapa indahnya matahari terbenam. Jadi nilai objektif itu muncul karena ada pandangannya dalam filsafat tentang objektisme. Nah, objektisme ini beranggapan ada tolak ukur suatu gagasan berada pada objeknya. Sesuatu yang memiliki kadar secara realitas benar-benar ada. Contohnya kebenaran tidak tergantung pada pendapat individu, melainkan pada
objektivitas fakta. Kebenaran tidak diperkuat atau diperlemah oleh prosedur-prosedur. Kemudian, bagaimana dengan ilmu dalam ilmu pengetahuan? Jadi, seorang ilmuwan itu harus bebas menentukan topik penelitiannya dan bebas melakukan eksperimen-eksperimen. Nah, kebebasan inilah nantinya yang akan mengukur kualitas kemampuannya. Jadi, apabila seorang ilmuwan itu bekerja, dia hanya tertuju pada proses kerja ilmiahnya dan tujuan agar penelitiannya berhasil dengan baik. Nah, nilai objektif hanya menjadi tujuan utamanya dan dia tidak mau terikat sama nilai-nilai subjektif seperti nilai masyarakat, nilai agama, nilai adat, dan sebagainya. Jadi bagi seorang ilmuwan, kegiatan ilmiahnya itu dengan kebenaran ilmiah adalah yang sangat penting. Keterkaitan ilmu dengan nilai-nilai moral agama sebenarnya sudah terbantahkan ketika Copernicus itu mengemukakan teorinya bumi berputar mengelilingi matahari. Sementara ajaran agama menilai sebaliknya, maka timbullah interaksi antara ilmu dengan moral yang berkonotasi metafisik. Sedangkan di pihak lain terdapat keinginan agar ilmu mendasar kepada pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam ajaran-ajaran di luar bidang keilmuan, diantaranya agama. Timbullah konflik yang bersumber pada penafsiran metafisik ini yang berkulminasi pada pengadilan Inkuisisi Galileo yang oleh pengadilan dipaksa untuk mencabut pernyataan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Nah, pengadilan Inkuisisi Galileo ini selama kurang lebih dari 2,5 abad mempengaruhi proses perkembangan berpikir di Eropa. Jadi pada waktu itu para ilmuwan ini berusaha untuk menegakkan ilmu berdasarkan penafsiran alam sebagaimana adanya dengan semboyan ilmu yang bebas nilai. Setelah pertarungan itulah ilmuwan mendapatkan kemenangan dengan memperoleh keotonomian ilmu, artinya kebebasan dalam melakukan penelitiannya dalam rangka mempelajari alam sebagaimana adanya. Para ilmuwan juga ini terbagi ke dalam 2 golongan pendapat. Jadi yang golongan pertama berpendapat bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik itu secara ontologis maupun aksiologis. Nah, dalam hal ini ilmuwan hanyalah menemukan pengetahuan dan terserah kepada orang lain untuk mempergunakannya, apakah dipergunakan untuk tujuan yang baik ataukah untuk tujuan yang buruk. Nah, golongan ini itu ingin melanjutkan tradisi kenetralan ilmu secara total seperti pada waktu era Galileo. Jadi golongan kedua itu berpendapat bahwa netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanyalah terbatas pada metafisik keilmuan. Sedangkan dalam penggunaannya haruslah berdasarkan nilai-nilai moral. Golongan kedua mendasarkan pendapatnya pada beberapa hal. Yang pertama, ilmu secara faktual dipergunakan secara destruktif oleh manusia yang dibuktikan dengan adanya 2 perang dunia yang mempergunakan teknologi-teknologi keilmuan. Kemudian yang kedua, ilmu telah berkembang dengan pesat dan makin esotrik hingga kaum ilmuwan lebih mengetahui tentang ekses-ekses yang mungkin terjadi bila terjadi penyalahgunaan. Kemudian yang ketiga, ilmu telah berkembang sedemikian rupa di mana terdapat kemungkinan bahwa ilmu dapat mengubah manusia dan kemanusiaan yang paling hakiki seperti pada kasus revolusi genetika dan teknik perbuatan sosial. Etika keilmuan itu merupakan etika normatif yang merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Nah, tujuan etika keilmuan adalah agar seorang ilmuwan dapat menerapkan prinsip-prinsip moral, yaitu yang baik dan menghindari dari yang buruk ke dalam perilaku keilmuannya. Nah, sehingga ia menjadi ilmuwan yang mempertanggungjawabkan perilaku ilmiahnya. Kalau etika normatif itu menetapkan kaidah-kaidah yang mendasari pemberian penilaian terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya terjadi, serta menetapkan apa yang bertentangan dengan yang seharusnya terjadi. Pokok persoalan dalam etika keilmuan adalah selalu mengacu kepada elemen-elemen
kaidah moral, yaitu hati nurani, kebebasan dan tanggung jawab, nilai dan norma yang bersifat kegunaan. Hati nurani di sini adalah penghayatan tentang yang baik dan yang buruk yang dihubungkan dengan perilaku manusia. Nilai moral itu tidak berdiri sendiri, tetapi ketika ia berada pada atau menjadi milik seseorang, ia akan bergabung dengan nilai yang ada seperti nilai agama, nilai hukum, nilai budaya, dan sebagainya. Jadi yang paling penting dalam nilai moral ini adalah yang terkait dengan tanggung jawab seseorang. Nah, nilai moral itu menentukan apakah seseorang berlaku baik atau buruk. Dari sudut etis, bagi seorang ilmuwan, nilai dan norma moral yang dimilikinya akan menjadi penentu apakah ia sudah menjadi ilmuwan yang baik atau. Di bidang etika, seorang ilmuwan itu bukan lagi memberi informasi, namun harus memberi contoh. Dia harus bersifat objektif, terbuka, menerima kritik, menerima pendapat orang lain, dan kalau berani mengakui kesalahan. Nah, semua sifat ini tuh merupakan implikasi etis dari proses penemuan kebenaran secara ilmiah. Jadi, ada beberapa perbedaan pendapat antara filosof dengan para ulama. Sebagian berpendapat bahwa pengetahuan sendiri merupakan tujuan pokok bagi orang yang menekuninya, dan mereka mengungkapkan tentang hal ini dengan ungkapan ilmu pengetahuan untuk ilmu pengetahuan, seni untuk seni, sastra untuk sastra, dan selain sebagainya. Menurut mereka, ilmu pengetahuan adalah hanya sebagai objek kajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sendiri. Sebagian yang lain cenderung berpendapat bahwa tujuan ilmu pengetahuan merupakan upaya para peneliti atau ilmuwan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk menambahkan kesenangan manusia dalam kehidupan yang sangat terbatas di muka bumi ini. Menurut pendapat kedua, ilmu itu meringankan beban hidup manusia atau membuat manusia senang, karena dari ilmu pengetahuan inilah yang nantinya akan melahirkan teknologi. Nah, teknologi ini sangat jelas dibutuhkan oleh manusia untuk mengatasi berbagai masalah seperti kebutuhan pangan, sandang, energi, kesehatan, dan lain sebagainya. Sedangkan pendapat yang lainnya cenderung menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk meningkatkan kebudayaan dan kemajuan bagi umat manusia secara keseluruhan. Itulah tadi teman-teman sekalian penjelasan dari pemahaman konsep aksiologi dalam filsafat ilmu. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.